Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Mawarti dengan nomor NIM 185231272. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit review mengenai jurnal internasional yang berjudul The Relationship Between Corporate Governance and Financial Performance in Islamic Bank, yang ditulis oleh Syed Amar Ali Ausad dari School of Social Science, Heriot-Watt University, Edinburgh, United Kingdom, dan diambil dari Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan volume 19 nomor 2 Oktober tahun 2018. Oke, jadi table of contents-nya nanti yang pertama ada introduction mengenai good corporate governance, kemudian yang kedua tujuan dari penelitian itu apa, yang ketiga sampel penelitiannya itu dari mana, kemudian yang keempat ada variabel penelitiannya mengenai hal yang akan diteliti, kemudian yang kelima jenis data dalam penelitian itu yang digunakan itu apa, kemudian selanjutnya teknik analisisnya menggunakan perhitungan apa, ketujuh hasilnya, dan yang kedelapan adalah kesimpulan. Oke, kita lanjut untuk materi yang pertama. Jadi tata kelola perusahaan itu mengacu pada kebijakan dan mekanisme yang terkait dengan bagaimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan, serta melihat direksi dan karakteristiknya. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah fokus untuk mengetahui hubungan antara kelola perusahaan dan kinerja keuangan bank syariah. Dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data berbasis pasar dan akuntansi, dan data secara eksklusifnya merupakan data sekunder yang diperoleh terutama dari laporan tahunan bank sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, serta dari database Orasis. Yang dimaksud dengan database Orasis itu sendiri adalah alat yang sangat praktis dan mudah digunakan untuk mengumpulkan data perusahaan dan keuangan perusahaan di seluruh dunia, yang mana alat ini sangat bermanfaat. Sampel terdiri dari 12 bank syariah yang terdaftar dari berbagai negara dan menggunakan pendekatan dua data panel dengan set 60 perusahaan observasi. Dan variabel tata kelola perusahaan yang dipilih meliputi ukuran dewan komisaris, dualitas CEO, independensi dewan komisaris, dan juga ukuran dewan pengawas syariah untuk menguji pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA dan ROE. Selanjutnya untuk karakteristik tingkat perusahaan lainnya seperti ukuran dan usia bank dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pengaruh eksternal selama penelitian. Dan hasil analisis ini menggunakan statistik deskriptif, Pearson Correlation Matrix, Generalized Least Square atau GLS, dan juga Random Effect Model. Kemudian hasil kesimpulan membuktikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara beberapa variabel corporate governance dengan kinerja perusahaan. Untuk ukuran dewan dilaporkan sebagai faktor yang paling signifikan mempengaruhi kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Namun yang menarik, dualitas CEO juga tercatat menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi kinerja. Ini terlihat untuk kedua ukuran kinerja ROA dan juga ROE. Selanjutnya untuk variabel independen dan variabel kontrol yang tersisa tidak menunjukkan korelasi yang signifikan terhadap kinerja perusahaan dan harus ada faktor eksternal yang menjelaskan kinerja.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan itu menjadi pertimbangan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja. Dari temuan penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan ini merupakan faktor yang sangat mempengaruhi berfungsinya bank syariah dengan menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan juga manajer. Karena aturan dan regulasi berbeda yang diterapkan oleh setiap bank syariah, penting untuk mempertimbangkan berbagai kebijakan tata kelola perusahaan mereka. Beberapa penelitian sebelumnya telah menyimpulkan bahwa ada banyak variabel tata kelola perusahaan yang berbeda yang menentukan kinerja. Kemudian yang lain menemukan sedikit signifikasi dan berpendapat bahwa sekumpulan variabel yang berbeda itu mempengaruhi kinerja perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan metodologis yang diikuti menunjukkan korelasi dan regresi untuk menilai signifikansi 4 variabel independen terhadap 2 variabel dependen. Dan studi ini menghasilkan berbagai hasil yang beragam. Dan temuan penelitian menunjukkan bahwa naik dari direktur karakteristik seperti ukuran dewan komisaris dan terutama struktur kepemimpinan atau dualitas SEO memang berdampak pada kinerja bank syariah antara periode 2013 dan 2017. Untuk ukuran dewan direksi dipandang memiliki signifikansi terbesar terhadap kinerja yang diukur dengan ROA. Namun, pemisahan CEO atau ketua melihat hubungan yang signifikan antara ROA dan ROE. Namun dari model random effect dapat disimpulkan bahwa masih banyak lagi faktor berbaur yang berpotensi mempengaruhi kinerja bank syariah. Dan dapat juga dikatakan bahwa bank syariah itu tidak dibebaskan dari pengaruh tata kelola perusahaan yang buruk. Sebagaimana dikemukakan di awal penelitian, banyak sekali bank syariah yang bangkrut karena mekanisme yang buruk. Selain itu, perusahaan yang berbeda memiliki hukum dan pendekatan yang berbeda. Itu mempengaruhi kinerja tata kelola perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi mereka tentang tindakan apa yang terbaik untuk memastikan peningkatan kinerja yang berkepanjangan. Terima kasih untuk semua yang telah menyimak video ini sampai akhir. Apabila terdapat salah-salah kata atau penyampaian, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.